Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisnawati, mahasiswa dari Universitas 19 November Kolaka. Saya akan memaparkan hasil tugas saya yang berjudul struktur sifat asam amino sebagai biomolekul. Sesuai dengan tugas saya, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin penting dimulai dari definisi, struktur, hingga fungsi asam amino dari sumber tersebut. Saya akan menjelaskan beberapa poin penting, yaitu definisi, struktur, hingga fungsi sumber dari asam amino tersebut. Oke, di sini kita akan mulai dengan pertanyaan dasar. Apa itu asam amino? Asam amino adalah unit dasar penyusun protein, di mana protein biomolekul penting yang menyusun struktur sel, enzim, hormon, dan antibodi. Tanpa asam amino, kehidupan tidak akan bisa berjalan. Kalian bisa membayangkan protein itu sebagai bangunan penting dalam tubuh kita. Untuk memahami lebih lanjut, mari kita lebih dekat bagaimana struktur dari asam amino itu sendiri. Nah, di sini asam amino adalah senyawa organik yang memiliki gugus amino atau NH2 dan gugus karboksil atau COOH. Pada atom karbon yang sama yang disebut karbon alfa, di mana karbon alfa juga terdapat atom hidrogen dan rantai samping gugus R. Variasi gugus R inilah yang membedakan asam amino satu sama lain. Di sini kita masuk di sifat kunci asam amino. Amfoter, asam amino dapat bertindak sebagai asam atau basa, penting untuk menjaga kestabilan dan sistem biologis. Di mana yang dipengaruhi oleh gugus R, sifat fisik dan kimia seperti kepolaran dan ukuran ditentukan oleh rantai samping gugus R yang unik. Asam amino hidrofilik ini adalah hidrofilik di permukaan protein, sedangkan hidrofobik di inti protein. Klasifikasi asam amino berdasarkan kepolaran gugus R. Terdapat 4 poin, di mana nonpolar hidrofobik terdapat glisin, alanin, valin, leusin, dan isoleusin. Sedangkan polar tanpa muatan terdapat serin, threonin, asparagin, dan glutamin. Sedangkan polar bermuatan negatif atau asam terdapat asam asparat dan asam glutamat. Polar bermuatan positif atau basa terdapat lisin, arginin, dan histidin. Klasifikasi asam amino berdasarkan esensialitas. Asam amino esensial tidak dapat disintesis tubuh, harus dari makanan. Contohnya yaitu histidin, isoleusin, leusin, lisin, metionin, fenilalanin, threonin, triptofan, dan valin. Asam amino non-esensial dapat disintesis tubuh. Contohnya seperti alanin, asparat, glutamat, glutamin, glisin, prolin, serin, dan tirosin. Asam amino semi-esensial atau kondisional diperlukan lebih banyak pada kondisi tertentu. Contohnya seperti arginin, sistein, glutamin, dan tirosin. Fungsi asam amino. Penyusun protein, asam amino dihubungkan oleh ikatan peptida membentuk protein, terutama asam amino menentukan struktur dan fungsi protein. Prekursor biomolekul penting yang terlibat dalam pembentukan biomolekul lain, contohnya triptofan, prekursor serotonin, menjaga keseimbangan sel, berfungsi sebagai penyangga atau buffer untuk menjaga kestabilan pH. Mendukung interaksi molekul, sifat kepolaran, dan muatan gugus samping penting untuk struktur protein
kompleks. Sumber asam amino. Tubuh mendapatkan asam amino dari sintesis endogen dan asupan makanan. Sumber hewani, protein lengkap kaya akan asam amino esensial seperti daging, ikan, telur, dan susu. Sumber nabati seperti kacang-kacangan, biji-bijian, kombinasi makanan nabati dapat melengkapi kebutuhan. Suplemen untuk mendukung metabolisme dan pemulihan. Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa asam amino merupakan biomolekul fundamental yang berfungsi sebagai unit dasar pembangunan protein, yang sangat penting bagi struktur dan fungsi sel. Meskipun struktur asam amino terbilang seragam, keragaman sifatnya seperti kepolaran, muatan, dan ukuran ditentukan oleh rantai samping gugus R yang unik. Asam amino dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria, termasuk esensialitasnya bagi tubuh. Fungsinya sangat luas, mulai dari pembentukan protein, menjadi prekursor biomolekul vital seperti serotonin, sehingga berperan sebagai penyangga untuk menjaga kestabilan pH. Sifat-sifat inilah yang memungkinkan asam amino berinteraksi secara kompleks, membentuk struktur protein yang beragam dan vital bagi kehidupan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam penyampaian materi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.